Meski sempat menolak, manusia gerobak yang terjaring razia Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS tetap diamankan petugas. Seorang wanita di Jember, Jawa Timur diduga tega membunuh putrinya yang masih berumur 6 tahun. Muhammad Fajri, pria penderita obesitas, dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk pendapatan penanganan medis lebih lanjut. Lantunan petikan ayat Al-Quran iringi penampilan peraih Golden Buzzer America's Got Talent ketika Putri Aryani jadi bintang tamu di The Academy Asia 6 Indosiar. Halo, selamat pagi pemirsa, menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi hari Sabtu 10 Juni 2023 untuk menemani Anda yang mungkin sedang sarapan saat ini atau mungkin bersiap-siap akan pergi ke tempat wisata pemirsa ya. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Fokus Pagi hari ini saya akan mulai dari para manusia gerobak di sepanjang Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat menjadi sasaran penertiban petugas Satpol PP. Upaya penolakan mewarnai penertiban para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS itu. Iya, udah bang dulu. Pria yang tertidur di dalam gerobak atau kerap dikenal manusia gerobak ini sontak kaget saat petugas Satpol PP menyambanginya di kawasan Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat malam. Ia pun berontak dan menolak penertiban petugas dengan alasan baru beristirahat sepulang memulung barang bekas. Namun petugas tetap menjaring dan mengamankannya. Masih di tempat yang sama, petugas menjaring seorang gelandangan tak beridentitas yang tertidur di depan sebuah ruko. Selain menyasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, petugas juga merazia sejumlah tempat penjualan minuman keras berkedok warung jamu. Petugas mendapati puluhan botol miras dari berbagai jenis. Petugas membawa sebanyak 6 orang PPKS ke Panti Sosial Kedoya untuk pendataan dan pembinaan. Hasilnya kita tertibkan 6 PPKS, miras 42 botol, ada miras di Jalan Gajah Mada. PPKS tersebut akan dibawa kemana Pak? Nah, untuk PPKS itu langsung kita dorong ke Panti Sosial Kedoya untuk dibina selanjutnya. Sementara itu puluhan botol miras yang ditemukan di sejumlah tempat warung jamu menjadi barang sitaan dan diamankan ke Pemkot Jakarta Barat untuk dimusnahkan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pertandingan sepak bola antar kampung di Kabupaten Semarang diwarnai kerusuhan. Polisi bahkan mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang terlibat bentrok. Video amatir warga merekam detik-detik terjadinya kericuhan di pertandingan sepak bola antar kampung di Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis sore. Dalam rekaman, terlihat seorang wasit dikejar puluhan pemain yang diduga tak puas dengan kepemimpinannya saat jalannya pertandingan. Sangat disayangkan pula polisi juga mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan. Kalau dari awal mungkin karena agak kurang puasnya Pak Temon dengan kepemimpinan wasit. Jadi itu kejadiannya setelah peluit pertandingan berakhir baru terjadi itu, agak sedikit chaos itu. Polisi telah meminta kedua kesebelasan tim dan panitia untuk berdamai. Untuk kedua ofisial, masing-masing kedua tim untuk membuat surat kesepakatan bersama terkait masalah sportivitas maupun konsolidasi terkait insiden kemarin. Sementara itu terkait tembakan peringatan yang dilepaskan Kapolsek Tengaran, ia mengaku tindakan diambil atas dasar menyelamatkan jiwa sang wasit. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mobil ambulans yang sedang membawa pasien terhalang gerobak PKL dan parkiran kendaraan di bahu jalan di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Peristiwa itu menimbulkan keributan antara relawan pengawal ambulans dengan tukang parkir liar. Wah, mepet. Video yang direkam salah seorang relawan pengawal mobil ambulans menunjukkan parkir motor liar di kedua sisi bahu jalan dan gerobak PKL di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung, Senen, Jakarta Pusat. Bang, gerobak majuin. Maju. Situasi itu diperburuk mobil ambulans berpapasan dengan mobil lain dari arah berlawanan sehingga menimbulkan kemacetan. Padahal mobil ambulans sedang membawa pasien dari arah Menteng menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Seorang juru parkir liar yang tidak terima ditegur sempat terlibat cekcok dengan salah seorang relawan. Udah. Pasca kejadian itu, petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat mengangkut 18 motor dan 2 unit mobil yang parkir sembarangan. Namun juru parkir liar tidak berada di tempat saat razia berlangsung. Sebenarnya ini udah sering kita lakukan penindakan juga, cuman ada rencana kayak ada taruna dari pimpinan mau ada penerimaan jukir liarnya, cuman lagi proses. Lokasi yang berada di bantaran kali itu kerap sepi dan hanya menjadi jalur alternatif. Akibatnya juru parkir liar memanfaatkannya untuk parkir kendaraan pengunjung dan pasien RSCM. Mencegah hal serupa, petugas akan rutin melakukan razia di kawasan itu. Darvito Samarta melaporkan dari Jakarta. Tabrakan beruntun melibatkan 2 truk dan 1 sepeda motor di Magelang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 1 pengendara motor tewas di tempat. Tabrakan mau terjadi Jumat sore di Jalan Alternatif Magelang Boyolali di Kecamatan Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Tabrakan melibatkan 2 truk dan 1 sepeda motor. 1 orang pengendara motor tewas di lokasi, sementara 1 lainnya alami luka. Kecelakaan bermula saat truk yang bermuatan kemasan rumput laut hilang kendali saat melintasi jalan turunan. Truk menabrak sepeda motor dan truk pengangkut makanan yang berada di depannya. Setelah menabrak, truk muatan rumput laut terjun ke jurang sedalam 5 meter. Diduga sang sopir hilang kendali akibat truk alami remblong. Korban dari mana itu, Dan? Dari arah bawah atau apa itu, Dan? Sawangan menuju ke dari arah Sawangan menuju ke Tebak, yang pengendara sepeda motor. Itu jenis kelaminnya apa ini? Perempuan. Pengendara motor yang meninggal di lokasi kejadian telah dibawa ke rumah sakit untuk selanjutnya diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kasus kecelakaan tabrakan beruntun ini kini ditangani Polresta Magelang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Polda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk memburu duo kembar yang diduga melakukan aksi penipuan dengan modus penjualan ponsel dengan sistem pre-order. Total kerugian akibat penipuan ini mencapai 35 miliar rupiah. Kasus penipuan penjualan telepon seluler dengan sistem pre-order oleh sepasang saudari kembar yang merugikan korban hingga miliaran rupiah kini diambil alih Polda Metro Jaya. Selain dilaporkan kasus penipuan pembelian ponsel, keduanya juga dilaporkan melakukan penggelapan dengan modus menyewa mobil. Polisi pun menetapkan status itu ke tahap penyidikan dan kedua wanita itu sudah berstatus sebagai tersangka. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan telah memblokir 21 rekening si kembar. Dan untuk memburu keduanya, Polda Metro Jaya sudah membentuk tim khusus. Tersangka kembar ini, Rihana Rihani, kami sudah menarik semua LP yang ada di jajaran di Polda Metro Jaya. Dari Polres-Polres ya, Polres Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, kemudian di berbagai subdit kita anefkan, kemudian kita jadikan satu, kita buat tim khusus juga. Kita sudah buat tim khusus dan saat ini sedang melakukan pengejaran kedua orang pelaku penipuan ini. Kasus dugaan penipuan gawai dengan sistem pre-order jadi perhatian publik setelah para korban mengunggahnya ke media sosial dengan total kerugian 35 miliar rupiah. Modusnya, kedua tersangka menawarkan ponsel dengan harga miring, bahkan 30% di bawah harga pasaran. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Seorang mahasiswa diciduk polisi karena diduga menipu menjual tiket konser musik Coldplay. Ironisnya ia melakukan hal itu lantaran dendam pernah tertipu saat membeli tiket grup musik Korea Blackpink.
Pemuda ini tidak berkutik saat dikepung polisi dari Polsek Taman Sari dan Polres Metro Jakarta Barat di sebuah rumah indekos di Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswa yang mengambil jurusan komputer itu diduga melakukan penipuan penjualan tiket konser musik Coldplay secara online. Korbannya adalah seorang perempuan berinisial DA yang mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000. Dalam beraksi, pelaku menawarkan 20 tiket fiktif melalui media sosial. Korban melakukan pembelian dengan transfer melalui virtual account, tapi setelah uang ditransfer, tiket tidak kunjung datang. Salah satu orang yang merupakan pelapor atas nama DA ini kemudian membalas tweetan pelaku di media Twitter ini dan kemudian berlanjut dengan komunikasi melalui WhatsApp. Pada saat komunikasi melalui WhatsApp, pelaku mengirimkan identitas atas nama orang lain, itu atas nama seorang perempuan berinisial A dengan KTP dan selfie seolah-olah dia sebagai perempuan. Padahal pelaku ini laki-laki. Ironisnya, pelaku melakukan perbuatannya karena dendam pernah tertipu pembelian tiket grup musik Korea Blackpink sebesar Rp15 juta pada bulan Februari 2023. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan barang bukti percakapan di media sosial, sepatu, telepon genggam, kartu ATM, dan bukti transfer. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Usai kemana azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain, di antaranya lantunan petikan ayat Al-Quran iringi penampilan peraih Golden Buzzer America's Got Talent ketika Putri Aryani tampil di Akademi Asia 6 Indonesia. Bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, hujan deras di Desa Cintawangi, Tasikmalaya, Jawa Barat menyebabkan tanah longsor dan menghantam rumah warga. Akibatnya 2 orang lansia pasangan suami istri meninggal dunia terbawa material longsor. Hujan malam Jumat. Dampak tanah longsor terhadap sejumlah rumah tergambar jelas dalam video amatir yang direkam salah seorang warga Desa Cintawangi, Kecamatan Karanunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat. Longsoran tanah dari tebing setinggi lebih dari 20 meter itu tidak hanya menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga, tapi juga menewaskan 2 orang penghuninya. Korbannya adalah pasutri lanjut usia berusia 85 tahun dan 83 tahun. Saat longsor terjadi sekitar jam 5 pagi, keduanya sedang berada di dalam rumah yang dibangun di lereng tebing yang longsor. Kejadiannya itu bermula dari hujan besar dari pukul 8 malam, kejadian pada pukul 5 subuh tadi, Pak. Tuh, ada korban jiwa, 2 orang suami istri, umur 85 sama 83 tahun. Jasad kedua korban yang ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian langsung dimakamkan oleh keluarga dan warga. Selain di Desa Cintawangi, tanah longsor juga terjadi di Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong. Tidak ada korban jiwa, tapi longsor menyebabkan jalan sepanjang 20 meter tertimbun tanah dengan tebal mencapai 4 meter. Untuk mencegah korban jiwa, tim gabungan mengimbau warga waspada dan siap melakukan evakuasi jika terjadi longsor susulan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Erupsi Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, Lampung, Selatan Lampung kembali terlihat dalam 2 hari terakhir. Terjadi 4 kali letusan, ketinggian abu vulkanik Gunung Anak Rakatau mencapai 3.000 meter. Setelah erupsi hari Kamis lalu, Gunung Anak Rakatau di Lampung, Selatan Lampung kembali erupsi Jumat pagi. Letusan anak Gunung Krakatau terjadi 2 kali. Dari pengamatan CCTV di pos pantau, abu vulkanik setinggi 3.000 meter meluncur ke arah barat daya. Hingga Jumat sore, Gunung Anak Rakatau masih berstatus siaga atau level 3 dan warga dilarang mendekat sejauh 5 km dari gunung. Erupsi Gunung Anak Rakatau ini berdampak pada aktivitas warga, utamanya para nelayan. Menghindari dampak bahaya erupsi, nelayan diminta selalu waspada saat melaut. Kemarin terjadi 2 kali letusan, jam 00.22 sama jam 15.47. Untuk hari ini sudah terjadi 2 kali letusan, pukul 7.46 sama 8.46.
Dan kegiatan tremornya besarnya masih sampai sekarang masih. Ini pemirsa, petugas mulai mengevakuasi jemaah calon haji asal Indonesia yang sakit dan menjalani rawat inap di Madinah menuju ke Makkah, Arab Saudi. Evakuasi melibatkan petugas pembimbing ibadah agar jemaah tetap dapat melaksanakan tahapan ibadah haji. Petugas langsung membawa jemaah calon haji yang jalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah ini dengan mobil ambulans. Sedianya jemaah dievakuasi ke KKHI Mekah menyusul puncak ibadah haji semakin dekat. Hari pertama, Jumat, petugas memboyong 5 orang calon jemaah haji dalam 2 kali pemberangkatan. Sedikitnya 13 orang calon haji mendapat perawatan di klinik KKHI dan Rumah Sakit Arab Saudi di RSAS Madinah. Jemaah yang dirawat inap di RSAS baru bisa dievakuasi jika sudah dipulangkan. Jika belum dipulangkan hingga puncak ibadah haji, maka ibadah haji jemaah tersebut akan dibadalkan atau digantikan. Jadi proses evakuasi ini kita lakukan untuk pemindahan pasien atau pemindahan jemaah dari KKI Madinah, di mana jemaah tersebut tidak bisa lagi bergabung ke kloternya karena mereka harus dirawat di KKI Madinah sehingga ditinggal oleh kloternya, dan itu merupakan tugas dari kita KKI Madinah untuk mengantarkan pasien ke KKI Makkah untuk bisa melaksanakan haji. Evakuasi ini melibatkan petugas pembimbing ibadah agar jemaah tetap dapat melaksanakan tahapan ibadah haji. Karena darurat, jemaah tidak singgah di Masjid Bir Ali untuk niat umrah wajib. Niat cukup diucapkan di klinik KKHI. Setelah dipastikan ready dalam memakai kain ihram, baru niatnya di KKHI. Dan niatnya menggunakan niat istirat. Artinya niat ihram bersyarat. Setibanya di Mekah, jemaah haji akan dirawat atau dirujuk sesuai kondisi kesehatan. Evakuasi para jemaah haji Indonesia yang dirawat di Madinah menuju Mekah merupakan bagian dari ikhtiar para petugas haji untuk memberi kemudahan dan membantu jemaah haji dalam menunaikan ibadah haji. Proses evakuasi para jemaah haji yang sakit ini akan terus berlangsung hingga 16 Juni nanti. Dari Madinah, Arab Saudi, Anton Bahtiar Rifai melaporkan. Keberangkatan ratusan jemaah calon haji di Klaten, Jawa Tengah diiringi tangis haru keluarga. Kondisi berbeda terlihat di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mengantar jemaah calon haji menjadi magnet bagi masyarakat sekaligus untuk berwisata. Mereka rela naik pohon di sekitar luar bandara untuk bisa menyaksikan sanak saudara berhaji naik pesawat. Tak cukup sampaikan salam pisah saat di asrama, keluarga jemaah calon haji di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini punya cara sendiri melihat sanak keluarganya naik pesawat untuk berhaji. Ya, sejumlah pengantar rela menaiki pohon di sekitar luar Bandara Zainuddin Abdul Majid Praya Lombok Tengah dengan harapan bisa melihat langsung anggota keluarganya menaiki pesawat. Pengen melihat. Soalnya orang tua saya nih naik tahun ini. Tapi bisa dilihat Pak pas naik? Bisa. Orang tuanya lihat di sini, kira-kira? Iya. Oh gitu. Udah telepon barusan. Oh, sudah kasih tahu. Udah kasih tahu. Selain menaiki pohon, mereka juga berdesakan di pagar pembatas bandara. Namun, karena dinilai membahayakan, petugas bandara terpaksa menertibkan mereka. Di Klaten, Jawa Tengah, tangis haru keluarga dan kerabat mengiringi pemberangkatan ratusan jemaah calon haji di halaman Geraha Bung Karno Jumat sore. Mereka tak kuasa menahan tangis ketika rombongan jemaah calon haji hendak memasuki armada bus. Pemberangkatan 352 jemaah calon haji ini tergabung dalam kloter 56. Selanjutnya, jemaah calon haji menuju embarkasi Donohu dan Boyolali sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kisah inspiratif datang dari Putri Aryani, juara Indonesia Got Talent tahun 2014 yang kini meraih Golden Buzzer America's Got Talent. Berprinsip kita semua adalah sama, ia berhasil membuktikan bahwa dunia kini melihatnya. Hadir di studio Senayan City, Jakarta, berikut kita simak wawancara eksklusif Rian Widaryanto bersama Putri Aryani.
Dian Widaryanto. Dan tamu kali ini sangat luar biasa, trending topik, banyak tokoh posting, dari mulai tokoh politik, seniman, dan lain sebagainya. Tak perlu berpanjang lebar. Interview perdana kali ini, Putri. Halo Putri, aku speechless loh lihat videonya tadi. Aduh, apa kabar Put? Baik, alhamdulillah. Put, ini kan baru pulang. Jadi anyway itu sudah kemarin audisi. Iya. Kemudian ini menunggu babak selanjutnya. Live show. Live show, Iya. gitu ya. Jadi ada masa break gitu ya, Put? Ya, ada masa break untuk mungkin juga untuk promote di Indonesia juga dan prepare. Oke. Mengenai America's Got Talent, ya. Itu siapa yang mendorong Putri untuk ikutan ajang ini? Myself. Oh, kamu pengen? Ya. Dari kapan kamu punya keinginan itu? Udah lama banget. Jadi Putri itu kayak nonton America's Got Talent like the most of my time. Dan Putri berharap suatu saat bisa jadi part di acara itu, di kompetisi itu. Dan Putri sering juga nonton yang dapat Golden Buzzer. Terus Putri kayak mikir, kapan ya dapat Golden Buzzer itu? Iya, ya karena menurut Putri itu ajang yang sangat luar biasa dan itu bisa menjadi langkah Putri, batu loncatan Putri untuk meraih mimpi menjadi diva dunia. Wah, keren sekali. Jadi trigger pertama Putri dulu pengen masuk gitu. Dulu sempat apply cuma nggak ada respon. Terus tiba-tiba tuh ada invitation dari pihak AGT. Jadi AGT yang invite Putri karena katanya mereka interest lihat sosial media Putri. Terus Putri kayak awalnya, serius nih? Hoax gak gitu. Terus ternyata benar karena ada Putri lewatin berbagai interview. Jadi meskipun dia invitation tapi dia nggak ada jalur-jalur khusus atau gimana, tetap sama jalurnya. Tetap dia ada interview dan ada kirim-kirim lagu, apply lagu dan segala macam. Putri memilih untuk lagu Putri sendiri, Loneliness, untuk dijadikan lagu audisi itu atas persetujuan dari mereka juga atau bagaimana? Jadi Putri memang apply banyak lagunya, ada sekitar lebih dari 10 lagu Putri di situ. Terus Putri pengen aja buat nyelipin lagu satu dong, Loneliness. Terus mereka tanya, ini Loneliness lagu siapa? Lagu Putri. Oh coba kirim, dan mereka coret semua lagu yang Putri apply, terus Loneliness yang dipilih. Oh, dan ternyata lagu itu yang membawa Putri dapat buzzer golden, gitu ya. Nah, untuk persiapan menjelang ke sana apa yang Putri lakukan? Ya pasti latihan, terus juga improve the skills, improve my English, dan doa, usaha. Tahu nggak, Loneliness itu dulu sebenarnya dia sesuai judulnya, dia lagunya pure sepi, kesepian dia, loneliness banget dia tuh. Jadi dia Putri bikin lagu itu 2021, yang nggak ada. Maksudnya dengan nggak ada tuh cuma buat Putri sendiri? Putri rilis, tapi responnya biasa aja gitu loh. Bukan maksudnya yang sekarang kan di mana-mana Putri dengerin gitu kan. Akhirnya Putri denger, lagu Putri diputar di sini gitu. Lagu ini kamu ciptain 2021. Ya. Tentang apa sebenarnya? Tentang accepting, menerima diri sendiri, menerima kesalahan, yang menerima tentang diri kita. Dan ketika kita berpikir sesuatu itu baik, ternyata belum tentu itu yang baik untuk kita. Dalam ya Putri kalau bikin lagu syair ya. Kan Loneliness nih. Kemudian Simon ke atas panggung dan ngobrol sama Putri gitu. Kemudian Putri nyanyiin lagunya Elton John kan di situ. Iya, yang Sorry Seems to be the hardest word. Nah, itu Putri sendiri yang milih lagu itu atau Simon request ke Putri sebenarnya? Enggak, jadi Putri aja spontan gitu. Putri juga nggak expect kalau Simon nggak akan naik ke atas stage buat minta tambah satu lagi. Jadi dia pas dapet kayak, this is Simon. Simon yang itu ya, yang galak itu ya. Katanya galak, tapi kenapa dia soft banget gitu. Beda gitu sama yang dibilang sama orang-orang. Dan Putri senang banget, ternyata dia pengen denger Putri lebih banyak lagi untuk nyanyi. Ada 7.000 penonton ya, Put ya, di teater? Sekitar segitu. 7.000 ya, dan saya lihat semuanya berdiri, terus semuanya menyaksikan dengan hikmat Putri nyanyi. Itu apa yang Putri pengen utarakan? Putri bahkan nggak bisa nemuin kata-kata apalagi ya buat describe betapa bahagianya Putri sekarang, bangganya Putri. Itu memang sebuah momen yang memorable and unforgettable banget.
Dan yang pasti Putri juga mau ngucapin terima kasih buat masyarakat Indonesia, teman-teman yang sudah buat video ini sekarang jadi trending di mana-mana. The power of Indonesia pokoknya. Dan jangan dukung sekarang saja loh pemirsa, nanti Iya. masih ada step-step selanjutnya ya Put ya. Karena ini masih awal banget, Putri harap euforianya nggak berhenti sampai di sini, karena masih ada live show, ada final, dan itu butuh banget support dan dukungan dari semuanya. Kalau misalnya Putri kemudian nanti konsen ke America's Got Talent, which is itu adalah Agustus ya? Iya, Agustus 1 September. Ya, sekitar segitulah. Itu pasti kan tinggal 1 tahun lagi belajar. Itu komitmen ke sekolahnya seperti apa? Daring. Bisa ya? Bisa, jadi kalau Putri sekolah jalan, karir juga jalan. Harus begitu ya? Iya, jadi nggak ada yang di nomor 2 kan. Kangen nggak sama sekolah? Kangen ya? Sudah berapa lama? Udah lama nggak sekolah. Tapi tetap daring. Waktu ujian, waktu di Amerika juga katanya Putri tetap ujian kan? Iya, daring. Ya? daring. Berarti tetap pelajaran nomor 1 ya Bu? Iya, dan Putri senangnya tuh kalau di SMK dengan PKL. Ini AGT di PKL. Berarti sudah nggak perlu PKL lagi ya? Untuk teman-teman yang punya kekurangan lain, Putri ingin sampaikan apa? We are able, we are capable, we are equal. Kita bisa, kita mampu, kita sama. Yeah, just that. And just be yourself. Menurut saya kan juga Putri ada di keluarga yang sangat mendukung hobi Putri ini Put. Iya kan? Benar-benar dipupuk, benar-benar didorong untuk menjadi Putri kayak sekarang. Belum tentu juga teman-teman di luar sana juga punya support system seperti itu. Apa yang ingin Putri sampaikan? Jangan pernah takut untuk bermimpi dan meraihnya. Dan jangan lupa untuk terus berusaha, berdoa, berikhtiar, dan percaya kalau mimpi itu akan jadi nyata. Wah, saya aja yang lebih tua dari Putri jadi ingat sama Putri ya. Nah ini Put, untuk terakhir-terakhir nih setelah ini apa yang Putri? Pastinya kan Putri ingin menang ya. Iya. Gitu ya. Apa sudah punya schedule apa? Apalagi Putri kan saya dengar punya impian dapat beasiswa di sekolah musik. Ya, di Juilliard School. Putri ingin juga memenangkan penghargaan Grammy. Ya, kan sudah dibilang salah satu jurinya kan? Iya. Ini calon Grammy nih. Amin. Pengen dengar kamu nyanyi sedikit? Boleh ya? Boleh. Ya, kita dengar. You break my heart, break my hope, make me so down in a loneliness. You left me when I did. Thought you are my best friend, being my prince, but I was wrong. Oh baby, you changed your pink into the blue. Keren, Putri. Selamat, semangat. Ya, semua doa terbaik kami untuk Putri, sehat terus. Dan kami bangga Indonesia diwakili Putri di ajang internasional. Amin, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi ya, Put. Terima kasih juga buat yang udah nonton. Ya, sementara itu pada Jumat malam Putri Aryani tampil menjadi bintang tamu di The Academy Asia 6, The Best 5 of Indonesia di Studio Indosiar dan Mogot, Jakarta. Tak hanya bernyanyi, di hadapan pemirsa, Putri juga memukau penonton saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah petikan ayat Al-Quran dari surah Ar-Rahman yang dilantunkan oleh Putri Aryani, peraih Golden Buzzer dari juri America's Got Talent ketika tampil secara langsung di The Academy Asia 6, The Best 5 of Indonesia di Studio Indosiar dan Mogot, Jakarta, Jumat malam. Acara The Academy Asia 6 The Best 5 of Indonesia tadi malam semakin semarak dan Putri Aryani yang dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan dan perbincangan lantaran tampil memukau di ajang pencarian bakat America's Got Talent.
menjadi penyanyi Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan tiket Golden Buzzer di pertunjukan pencarian bakat asal Amerika itu. Wanita berusia 17 tahun itu pun berbagi cerita mengenai persiapan dirinya saat tampil di panggung America's Got Talent. Nggak ada nervous sama sekali? Sedikit. Oke, pastinya ada ya. Tapi bagaimana caranya kamu mempersiapkan mental yang begitu kuat dan begitu siap? Gimana caranya? Caranya be yourself. Just be yourself. Jadi diri sendiri aja. Ya, menjadi diri sendiri adalah salah satu cara Putri Aryani untuk dapat tampil maksimal dan memberikan yang terbaik guna meraih semua mimpi-mimpinya. Pada kesempatan ini, Putri juga sempat berduet dengan para juri The Academy 6 The Best Five of Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Bocah perempuan berusia 6 tahun di Jember, Jawa Timur ditemukan tewas mengenaskan di kamar tidurnya, diduga dibunuh sang ibu. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Warga permukiman Bengkong Sadai, Kota Batam, Kepulauan Riau dikejutkan dengan temuan sesosok jasad perempuan yang mengapung di sebuah parit. Tubuh tak bernyawa itu rupanya warga setempat yang rumahnya tak jauh dari tempat mayatnya ditemukan. Di dalam sebuah parit yang lebarnya tidak sampai 1 meter, warga Gang Hang Nadim 2, Bengkoang Sadai, Kota Batam, Kepulauan Riau dikejutkan dengan adanya tubuh manusia tak bernyawa. Tubuhnya setengah terendam air parit yang berwarna hitam pekat. Jasad seorang perempuan itu pertama kali ditemukan warga yang melintas di lokasi. Setelah polisi dari Polsek Bengkong dan Inafis Satreskrim Polresta Balerang melakukan olah TKP, korban diketahui bernama Farida Hanum, berusia 65 tahun. Yang merupakan warga sekitar yang rumahnya hanya berjarak 100 meter dari TKP. Ini kami dapat informasi mempunyai riwayat sakit jantung. Sebelum ditemukan itu korban beliau setelah beliau duduk di samping parit, kemungkinan jatuh dalam parit. Setelah diidentifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Bocah perempuan berusia 6 tahun di Jember, Jawa Timur ditemukan tewas mengenaskan di kamar tidurnya dengan luka di leher. Sementara di dekatnya, ibu kandung korban didapati dalam keadaan kritis dengan tubuh bersimbah darah. Polisi mengamankan rumah di Desa Harjomulyo, Jember, Jawa Timur, tempat seorang anak ditemukan tewas bersimbah darah Jumat pagi. Pembunuhan itu mulanya diketahui ayah korban yang mendengar suara dengkuran dari kamar tempat anaknya tidur. Karena pintu terkunci dari dalam, terpaksa didobrak dan didapati bocah perempuan berusia 6 tahun itu sudah meninggal dunia dengan tubuh bersimbah darah dan luka parah di bagian lehernya. Sementara di dekatnya, ibu kandung korban juga ditemukan dalam keadaan kritis dengan luka sayatan di leher. Wanita berusia 46 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Polisi yang menyelidiki menduga pembunuh bocah perempuan itu adalah ibu kandungnya. Namun untuk mengungkap motif, polisi masih menunggu pemulihan wanita tersebut yang kini dirawat di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada putrinya yang masih usia TK, sekitar usia 6 tahun. Anak ini meninggal dunia di kamar atau tempat tidurnya, sedangkan ibunya saat itu sudah dilarikan ke rumah sakit, awalnya di Kalisat, dilanjutkan ke Dr. Subandi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Inafis, korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berada tak jauh dari rumahnya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Penangkapan guru les musik korban akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap seorang mahasiswi yang jasadnya dibuang dalam koper di Mojokerto, Jawa Timur. Tersangka juga mengungkapkan adanya hubungan khusus antara mereka selama ini. Penyidik Polrestabes Surabaya akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap mahasiswi di Surabaya yang jasadnya dibuang dalam koper di jurang di kawasan hutan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Usai diperiksa, tersangka berdalih membunuh korban karena merasa sakit hati dengan perkataan yang dilontarkan wanita yang jadi kekasih gelapnya sejak tahun 2017. Selain itu, keinginan untuk menguasai mobil dan ponsel korban juga jadi pendorong tindak kejahatan tersebut. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara seumur hidup karena dugaan melakukan pembunuhan berencana.
Motif dari kejadian ini adalah karena adanya sakit hati. Sekaligus pelaku ingin menguasai barang berharga dari korbannya, baik itu mobil dan handphone. Yang notabene mobil ini sudah dipindah tangankan terhadap seseorang dan handphone pun juga sudah dijual kepada seseorang. Sebelum dibunuh, korban dijemput di rumahnya di Sidoarjo dan diajak pria 41 tahun itu menginap selama sekitar 1 bulan di Surabaya Timur. Setelah tersangka kehabisan uang, mereka cekcok dan berujung terjadinya pembunuhan. Jasad korban lalu dibuang di jurang Taman Hutan Raya Raden Suryo, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Selamat Riyadi melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor menunda sidang putusan kasus pembacokan siswa SMK hingga tewas. Isak tangis menyelimuti area pengadilan saat keluarga korban mendesak ibu terdakwa meminta maaf. Terdakwa kasus pembocoran siswa SMK hingga tewas ASR alias Tukul mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian saat memasuki ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Bogor Jumat siang. Setelah sekitar 20 menit berada di ruang sidang tertutup, majelis hakim menunda pembacaan putusan. Persidangan kembali berlanjut Senin mendatang dengan agenda vonis. Keriuhan serta isak tangis pun mewarnai setelah sidang berakhir. Keluarga korban pun mengejar ibu dari terdakwa ASR alias Tukul agar meminta maaf akibat ulah putranya tersebut. Sang ibu pun akhirnya bersimpuh sambil meminta maaf kepada orang tua korban. Keluarga korban pun kecewa dengan penundaan putusan ini. Saya pribadi sebenarnya pengen kejelasan ya, kejelasan kenapa ditunda gitu. Biarnya supaya kalau saya pribadi sih pengennya dipercepat ya kasusnya. Nggak berlarut-larut aja sih. Sebelumnya, jaksa menuntut ASR hukuman 7 tahun 6 bulan penjara karena terbukti membacok korban hingga tewas di Simpang Pomat, Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang anak di bawah umur di Rembang, Jawa Tengah tewas setelah jadi korban pengeroyokan 12 orang. Polisi meringkus 10 orang tersangka, salah satunya seorang wanita yang diduga jadi dalang pengeroyokan. Petugas Satreskrim Polres Rembang menangkap 10 orang tersangka. Satu di antaranya seorang wanita yang jadi dalang pengeroyokan terhadap anak di bawah umur hingga tewas. Polisi juga menyita 2 bilah senjata tajam, baju para korban yang sempat dibakar, 5 sepeda motor, dan 1 tong sampah sebagai barang bukti. Dalam kejadian Jumat malam lalu di Jalan Raya Pandangan Sedan, Kragan, Rembang, 3 orang siswa MTS menjadi korban penganiayaan mereka. 1 orang korban tewas, 2 lainnya luka-luka. Dendam dengan latar belakang tuduhan persetubuhan salah satu korban dengan adik tersangka wanita menjadi pemicu kejadian tersebut. Pelaku ini ada yang balas dendam atas kejadian dilakukannya dugaan persetubuhan oleh seorang perempuan. Sementara, 2 tersangka lainnya masih dalam pengejaran polisi. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Muhammad Fajri, pria penderita obesitas, dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Diduga tak menguasai jalan, sopir truk yang membawa semen di kota Tangerang, Banten menyenggol sepeda motor yang dikendarai seorang pria. Akibatnya pengendara itu terjatuh dan mengalami luka parah di bagian kepala. Sejumlah warga berusaha menolong pengendara sepeda motor yang terluka parah setelah terjatuh dari kendaraannya di Jalan Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Jumat pagi. Warga membawa korban ke rumah sakit menggunakan mobil yang tengah melintas. Pria tersebut jatuh dan mengalami luka di bagian kepalanya karena motornya tersenggol sebuah truk membawa semen. Peristiwa terjadi ketika korban mengendara motornya menuju ke Jakarta. Tiba-tiba truk menyalip dan mendahului kendaraan lain. Diduga sopir tidak menguasai jalan dan kondisi jalan ramai sehingga menyenggol motor korban. Dia nyenggol atau gimana, Bang? Ya kayaknya mah kalau nggak nyenggol lah kesenggol lah begitu, ada mobil bak begitu mah. Yang
nyenggol itu apa? Mobil truk atau apa, Bang? Tahu, Bang. Kita ini mah kalau benar makan jelas. Hilang kendali saat melewati kontur jalan yang miring, sebuah truk bermuatan besi konstruksi terguling di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan, muatan dan badan mobil menutup jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Truk bermuatan besi konstruksi ini seketika terguling di ruas Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat siang. Petugas kepolisian lalu lintas yang tiba di lokasi berupaya menyingkirkan muatan truk agar tidak menutup jalan. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat truk melintas dengan kecepatan sedang dari arah Kalideres menuju Grogol. Diduga terdapat kontur jalan yang miring hingga membuat sang sopir hilang kendali sebelum akhirnya truk terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tunggal ini, namun arus lalu lintas alami kemacetan panjang. Sejumlah anggota sindikat perdagangan orang di beberapa daerah diringkus polisi. Di Jakarta, polisi menangkap 2 wanita yang berperan sebagai perekrut pekerja migran ke luar negeri, namun tanpa dokumen yang sah. Peristiwa serupa juga terjadi di Purwakarta, di mana seorang wanita diringkus polisi karena memberangkatkan pekerja migran ilegal. Suami istri berinisial Y dan R ini diringkus Satreskrim Polres Sumedang dan unit PPA Polda Jawa Barat karena memperdaya 2 orang warga yang menjanjikan bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab. Aksi pasutri itu terbongkar setelah keluarga korban melapor ke Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Jawa Barat. Untuk memuluskan aksinya, kedua tersangka menjanjikan korban bekerja di salon di Dubai dengan gaji 4,5 juta rupiah. Faktanya, korban dibawa ke Suriah dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Berangkatnya dari Halim, kemudian transit ke Bali, dari Bali transit ke Singapura, dari Singapura tembak sampai ke Dubai. Di Dubai ditampung 2 bulan, dikirim ke Suriah. Ini merupakan modus-modus dari para pelaku untuk menghilangkan jejak supaya tidak mudah dilacak oleh penyidik. Selain warga Sumedang, korban lain kedua tersangka adalah ibu dan anak warga Cianjur. Di Mapolda Jawa Barat, Jumat siang, korban menceritakan pengalaman pahit selama jadi pekerja migran. Kami mengalami trauma yang sangat berat karena the agent selalu melihat orang yang dari penyiksaan dari agensi tersebut. Terus saya sempat dipisahkan dengan orang tua saya karena kami tadinya kan dijanjikan satu rumah di Dubai, tapi kami malah dilempar ke negara Suriah. Di Purwakarta, tersangka NW digiring polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Tersangka NW diduga telah memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri tanpa dokumen sah. Biasanya NW mengimbangi korban dengan gaji besar. Namun ketika PMI sakit dan hendak kembali ke tanah air, tersangka justru meminta uang denda. Sementara di Jakarta, tersangka berinisial HCI dan A ditangkap Reskrimum Polda Metro Jaya di 2 lokasi berbeda Jumat sore. Di lokasi penangkapan, polisi juga menyelamatkan 7 calon pekerja migran. Dalam menjalankan aksinya, 2 tersangka memberikan uang kepada orang tua korban agar memaksa anaknya bekerja di luar negeri, namun menggunakan visa kunjungan. Melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman terhadap bahasa awamnya adalah TKI ilegal, di mana para tersangka ini hasil pemeriksaan kita salah satunya adalah memanfaatkan posisi rentan daripada korban. Polri akan terus membongkar sindikat perdagangan orang berkedok pengiriman pekerja migran sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Tim Liputan melaporkan. Pria penderita obesitas yang dirawat di RSUD Kota Tangerang, Banten, Jumat malam dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pasien berbobot lebih dari 300 kg itu harus dibawa menggunakan mobil truk Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang lantaran tidak bisa diangkut dengan mobil ambulans. Dengan hati-hati, petugas RSUD dan BPBD Kota Tangerang mengevakuasi pasien obesitas dari ruang perawatan menuju mobil truk milik Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, Banten. Muhammad Fazri, 27 tahun, yang memiliki bobot lebih dari 300 kg, terpaksa dievakuasi dengan menggunakan matras akibat petugas kesulitan mengangkat korban. Selain itu, Fazri juga harus dinaikkan ke mobil truk dengan menggunakan forklift dengan bantuan puluhan petugas. Pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan lantaran keterbatasan dokter bedah di RSUD Kota Tangerang. Hampir 2 jam, Fazri akhirnya berhasil dibawa menuju RSCM menggunakan truk BPBD.
Memang kendaraan yang memungkinkan untuk dibawa mengevakuasi truk. Jadi tadi posisinya karena memang berat badannya ada kelebihan, jadi kita agak repot. Sesampainya di RSCM Jakarta, Muhammad Fajri akan menjalani perawatan intensif tim dokter. Proses pemindahan menggunakan 2 alat forklift. Pihak RSCM akan segera membentuk tim dokter usai mempelajari rekam medis pasien. Kondisi seperti ini tidak terjadi dalam 1-2 hari ya, pasti bertahun-tahun, sehingga dari tim medis harus mencari tahu obesitasnya sudah mempengaruhi organ yang mana saja. Jadi tidak hanya penampilan yang besar seperti itu, tapi organ-organ vital lain terpengaruh atau tidak. Itu dia mesti cari tahu dulu. Kita harus periksa fungsinya, kekuatannya. Dari situ tim medis akan memutuskan. Proses evakuasi pengangkatan untuk dibawa ke RSUD Kota Tangerang. Dikabarkan, Muhammad Fajri menderita obesitas sejak lama, yakni dimulai saat dirinya berusia 11 tahun. Petugas bahkan harus menjebol pintu ketika mengevakuasi Fajri dari kediamannya di wilayah Karangtengah Kota Tangerang menuju ke rumah sakit. Dalam waktu singkat, video evakuasi Fajri tersebar luas di dunia maya. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tumpukan sampah di sodetan Kali Tegal Ambak, Jakarta Timur terus dikebut kebersihannya agar bisa kembali difungsikan. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, kanal saluran air menjadi tumpukan sampah. Satu alat berat dikerahkan petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Timur untuk mengebut pembersihan saluran Kali Tegal Ambak Klender Jakarta Timur dari tumpukan sampah. Pengerjaan meliputi pengerukan dan penyedotan air. Harapannya sodetan terbebas dari sampah agar dapat difungsikan kembali sebagai kali. Mendirikan spanduk di beberapa tempat untuk tidak lagi membuang sampah dengan aturan yang ada ya. Mungkin ada buktinya. Selanjutnya, sesuai dengan rencana SDA, bahwasannya kali tersebut akan difungsikan kembali. Tumpukan sampah yang menggunung di aliran sungai ini berasal dari mangkraknya proyek sodetan sejak tahun 2005 yang berfungsi mencegah banjir. Namun karena proyek sodetan yang mangkrak dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar. Kali sodetan yang belum tersambung ke Kali Tegal Ambak akibat terhalang makam yang merupakan tanah wakaf. Rencananya pemerintah Kota Jakarta Timur akan mengembalikan fungsinya dengan mengeruk saluran sedalam 2,5 meter dan akan dijadikan embung. Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, saluran air di permukiman padat penduduk di Jalan Macirinai, Kelurahan Binanga, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saluran air justru menjadi lautan sampah rumah tangga dan sampah plastik. Warga sekitar kini kian resah karena sampah mengeluarkan aroma busuk menyengat dan membawa ancaman penyakit. Mengganggu sekali. Jadi bau ini sampai masuk di Jadi kalau hujan ini banjir biasa. Oh iya, banjir. Sampahnya naik semua. Naik semua. Sudah berbulan-bulan tidak tertangani, warga berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi tumpukan sampah sepanjang 1 km di saluran air itu. Warga mengaku sudah 10 tahun sampah memenuhi saluran air, salah satu penyebabnya karena warga tak memiliki tempat penampungan untuk membuang sampah. Tim Liputan melaporkan. Lantunan petikan ayat Al-Quran iringi penampilan peraih Golden Buzzer America's Got Talent ketika Putri Aryani jadi bintang tamu di The Academy Asia 6 Indosiar. Selengkapnya sesaat lagi. Anda boleh fokus pagi bersama saya Asran Syadi. Seekor anak kucing peliharaan warga di Ponorogo, Jawa Timur jatuh ke dalam sumur sedalam 20 meter. Untuk menyelamatkannya, petugas damkar harus turun ke dalam sumur menggunakan alat katrol. Ya, siap. Alun-alun yuk. Seorang petugas damkar Pemkab Ponorogo, Jawa Timur dengan peralatan keamanan yang lengkap dan sangat hati-hati turun ke dalam sumur sedalam sekitar 20 meter di sebuah rumah di Desa Kedung Banteng. Sementara rekannya dengan seksama mengundurkan tali pengaman menggunakan katrol dari bibir sumur. Turun ke dalam sumur harus dilakukan petugas untuk menyelamatkan seekor anak kucing peliharaan milik rumah. Awas, Siti. Kucing jenis Persia itu diduga jatuh ke dalam sumur sejak hari Kamis.
Sudah saya cari mas, tapi nggak ada. Cuma tadi pagi jam 5 kok belum pulang. Nah terus saya panggil namanya, tapi di atas atap. Nah ternyata pas waktu saya buka, soalnya ada di bawah sumur. Iya tadi sempat dipancing pakai indukan, cuma nggak mau masuk. Lompat tapi nggak nyampe, terjun lagi ke bawah sumur. Setelah berjibaku selama 2 jam, anak kucing malang itu pun berhasil dikeluarkan dari sumur dan kembali ke pelukan pemiliknya. Ya, nanti kami antisipasi karena udah sumur tua, sudah antisipasi karena gasnya beracun, mungkin kita masih cek dulu, ternyata nggak ada. Tim dari kami, dari LPPU juga berani masuk. Setelah diselamatkan, anak kucing itu pun segera dirawat karena kondisinya lemah dan menggigil kedinginan karena terendam air sumur lebih dari 1 hari. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Petugas gabungan Kota Blitar, Jawa Timur menemukan penyakit lumpy skin disease atau LSD yang menyerang sapi saat menggelar sidak di Pasar Dimoro, Kota Blitar. Sementara di Jakarta, pemeriksaan terhadap hewan kurban gencar dilakukan petugas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian. Mencegah penyakit lumpy skin disease, Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Pemkot Jakarta Barat Jumat pagi melakukan pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan pada mata, mulut, kuku, dan kuping hewan kurban. Petugas juga melakukan pemindaian barcode untuk memastikan jika hewan tersebut telah divaksin atau tidak. Hasil pemeriksaan kali ini, petugas tidak menemukan hewan kurban terjangkit LSD. Memang kalau langkah Sudin KPKP Jakarta Barat itu berupa di wilayah Jakarta Barat itu terutama kita selalu monitor kesehatan hewan di kandang-kandang peternak sapi dan melakukan vaksinasi. Itu secara rutin. Jadi kita menjaga wilayah Jakarta Barat ini supaya bebas dan aman dari penyakit. Di Pasar Dimoro, Kota Blitar, petugas gabungan menemukan hewan kurban terjangkit virus LSD. Pada bagian leher dan punggung sapi terdapat benjolan. Agar tidak semakin parah, petugas kemudian memberikan vaksin. Yang diperiksa ya kita secara fisik ya, kita periksa semuanya sampai mungkin ada beberapa temuan. Teman ditemukan satu yang terindikasi suspek istilahnya suspek LSD. Di Kota Blitar telah ditemukan 9 ekor sapi yang terjangkit LSD. Sapi-sapi itu kini telah dikarantina. Tim Liputan melaporkan. Jelang leg 2 play-off Liga Champions Asia, PSM Makassar berharap dukungan penuh para supporter agar dapat mengalahkan Bali United. Sementara pelatih Laskar Tridatu, Stefano Kugura, mengkritik kualitas rumput lapangan Gelora B.J. Habibie Parepare yang dinilai lebih menguntungkan Juku Eja. Skuad PSM Makassar berlatih serius di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat sore jelang menghadapi Bali United dalam duel kedua play-off Liga Champions Asia. Dalam pertemuan sebelumnya di Bali, Selasa, kedua tim bermain imbang 1-1. Dalam 3 pertemuan terakhir, PSM lebih unggul atas Bali United dengan 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Namun pelatih PSM Bernardo Tavares enggan jemawa. Menurut Tavares, PSM harus waspada penuh karena Bali United sering menjuarai Liga 1 dan selalu punya cara untuk menang. Ia pun berharap dukungan penuh dari publik tuan rumah agar memberi suntikan moral bagi skuad Juku Eja. Sementara itu, pelatih Bali United Stefano Kugura mengkritik kualitas lapangan Stadion Gelora B.J. Habibie yang dinilai lebih menguntungkan tuan rumah. Saya dengan Parepare ini masalah menurut saya mungkin advantage dari PSM adanya dia sudah dengan paham soal lapangan. Dia sudah latih, sudah main beberapa kali. Bukan Bali United, tapi siapapun yang datang di sini kualitas lapangan sangat beda dari kita. Di laga nanti, Bali United juga kehilangan winger Irfan Jaya akibat cedera pada duel pertama di Bali. Pertandingan PSM Makassar kontra Bali United dilakukan di Stadion Gelora B.J. Habibie Sabtu 10 Juni 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung di Indosiar. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Pemirsa, menghadiri rangkaian kunjungan kerja ke Malaysia, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana bertemu dengan Raja Malaysia yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara dan Ibu Iriana sempat melakukan pertemuan dengan keluarga kerajaan Malaysia selama 1 jam lamanya. Jokowi dan Ibu Iriana tiba di Istana Negara Kuala Lumpur disambut langsung oleh Sultan Abdullah dan Permaisuri Azizah
ikut mendampingi seluruh keluarga kerajaan yang menyambut hangat Presiden dan Ibu Negara. Setelah sempat foto bersama dan menandatangani buku tamu, Presiden dan Ibu Iriana selanjutnya menggelar pertemuan dengan keluarga kerajaan Malaysia yang berlangsung selama hampir 1 jam lamanya. Usai berbincang bersama, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana berpamitan untuk kembali ke Indonesia. Putri Aryani tampil menjadi bintang tamu di Akademi Asia 6 The Best Five of Indonesia di studio Indosiar Daan Mogot, Jakarta. Tak hanya menyanyi di hadapan pemirsa dengan suara emasnya, Putri juga memukau dengan membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Inilah petikan ayat Al-Quran dari surah Ar-Rahman yang dilantunkan oleh Putri Aryani, peraih Golden Buzzer dari juri America's Got Talent ketika tampil secara langsung di The Academy Asia 6 The Best Five of Indonesia di studio Indosiar Daan Mogot, Jakarta, Jumat malam. Acara The Academy Asia 6 The Best Five of Indonesia tadi malam semakin semarak dengan kehadiran Putri Aryani yang dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan dan perbincangan lantaran tampil memukau di ajang pencarian bakat America's Got Talent. Putri menjadi penyanyi Indonesia pertama yang berhasil mendapatkan tiket Golden Buzzer di pertunjukan pencarian bakat asal Amerika itu. Wanita berusia 17 tahun itu pun berbagi cerita mengenai persiapan dirinya saat tampil di panggung America's Got Talent. Nggak ada nervous sama sekali? Sedikit. Oke, pastinya ada ya. Tapi bagaimana caranya kamu mempersiapkan mental yang begitu kuat dan begitu siap? Gimana caranya? Caranya be yourself. Just be yourself. Jadi diri sendiri aja. Ya, menjadi diri sendiri adalah salah satu cara Putri Aryani untuk dapat tampil maksimal dan memberikan yang terbaik guna meraih semua mimpi-mimpinya. Pada kesempatan ini, Putri juga sempat berduet dengan para juri The Academy 6 The Best Five of Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Saya Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim yang bertugas, saya Asran Syadi, selamat beraktivitas dan selamat berlibur. Sampai jumpa.